Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Apakah baik-baik saja? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran segala urusan. Mulki tetap tidak bisa tenang. Dia terus memanggil-manggil nama Desti sampai hampir meneteskan air mata. Aduh, kalau hilang beneran, gue mau bilang apa ke bapaknya? Udah Ki, mending sekarang kita berpencar aja nyari Desti. Saranku langsung disetujui oleh Mulki. Semua berpencar. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan Desti. Dan setiap 1 jam, kita wajib berkumpul di dekat patung tulisan Prambanan untuk mengabarkan info terakhir pencarian Desti. Aku memilih untuk melakukan pencarian ke area kamar mandi karena aku yakin Desti masih tidak jauh berada di sana. Aku mencari ke setiap sudut dan hampir berulang kali aku memeriksa sudut yang sama. Akan tetapi hasilnya masih nihil. 1 jam sudah aku berkutat di area itu. Ini waktunya untuk berkumpul di titik yang sudah aku tentukan sebelumnya. Siapa tahu di antara teman-temanku sudah ada yang menemukan Desti. Aku berharap insting seorang ibang yang kuat dapat mendinginkan suasana. Aku bergegas menuju titik kumpul. Namun dari kejauhan, kulihat wajah teman-temanku itu masih tampak lesu. "Gimana? Udah ketemu?" tanyaku memastikan. Tapi semuanya kompak menggelengkan kepala. "Kita cari lagi, keburu siang ini. Desti harus ketemu," pintaku. Sekarang aku berencana untuk mencari Desti ke area utama Candi Prambanan. Instingku yang lebih kuat memintaku untuk mencarinya di sana. Entah kenapa, kali ini aku merasa yakin akan menemukan Desti di sana. Aku mempercepat langkahku masuk ke area candi. Kunaiki tangga menuju area itu dengan secepat kilat. Tanpa ragu, aku langsung melesat menuju Candi Siwa. Aku tidak mau terlalu lama berada di sini karena aku ingin menghemat tenagaku untuk pendakian Merapi. Kunaiki kembali tangga yang menjadi akses ke ruangan utama candi. Semakin atas aku menaiki tangga. "Woi Dip, lu nyari kesini juga?" Ibang mengagetkanku. Ternyata insting kuat Ibang pun menuntunnya ke tempat yang sama. Semakin atas kita menaiki tangga, samar aku melihat sepasang kaki yang dibalut celana jeans dan sepatu yang tak asing bagiku. Tepat di samping kaki itu juga terdapat sebuah carrier yang tak asing. "Itu Desti," ucap Ibang. Aku mencoba untuk memanggil namanya, namun Desti tetap diam, tak menoleh sedikit pun. Aku lihat pandangannya terus menatap wajah patung Siwa di ruangan yang lembab itu. Aku dan Ibang mencoba untuk mendekatinya. Aku sedikit terheran karena tatapan Desti ternyata kosong. Dia hanya berdiri mematung, seperti tersihir oleh sesuatu yang membuatnya takjub. Ku coba untuk menggoyahkan tubuhnya, namun tak ada respon sama sekali. Bang, bawa carrier-nya bang." Aku buru-buru menggotong paksa tubuh Desti. Ada yang tidak beres. Kenapa Desti bisa seperti ini? Benakku dihujani pertanyaan. Pandangannya masih kosong, meski Desti sudah ada di dalam pangkuanku. Matanya seketika tertutup. Tubuhnya seketika bertambah berat ketika kakiku sepenuhnya menyentuh lantai dasar area utama candi. Aku berusaha untuk tetap tenang karena takut ada apa-apa dengan Desti. Segera aku menghampiri titik kumpul untuk kemudian kutidurkan kepala Desti di atas pahaku. Yang lain belum menunjukkan batang hidungnya. Setengah jam sudah aku dan Ibang menunggu temanku yang lain dengan keadaan Desti yang masih pingsan. Dari kejauhan, teman-temanku itu berlarian menghampiriku. Jelas Mulki sangat panik melihat kekasihnya tergeletak lemas. "Dia kenapa Dip?" tanya Mulki. "Gak tahu, gue sama Ibang tadi nemuin dia di dalam ruangan Candi Siwa. Tatapannya kosong."
Yo, minta kayu putih yo. Pintaku kepada Yoyo. Semua peralatan P3K ada di dalam carrier-nya. Tanpa pikir panjang, Yoyo langsung segera melepas carrier-nya dan menyodorkan sebotol kayu putih. Tiba-tiba sebuah tangan langsung menyabet botol kayu putih yang disodorkan Yoyo kepadaku. Sepertinya Mulki ingin mengambil alih, menciumkan kayu putih itu ke hidung kekasihnya agar Desti cepat sadar. Syukurnya tak butuh waktu lama bagi Desti untuk siuman. Matanya terbuka sedikit demi sedikit dan menoleh ke sana sini seperti keheranan. Ia seketika bangkit dan bilang, "Orang-orang tadi mana?" "Orang-orang apa?" Mulki langsung menyerobot. "Orang-orang kerajaan. Mereka pakai baju kerajaan sambil bawa sesaji," jawab Desti. Udah, kita keluar aja yuk," suruh Yoyo. "Katanya saudara lu udah di jalan mau jemput kita, Dil." Lanjutnya bertanya kepada Gundil. "Iya, gue telepon dulu ya, siapa tahu udah deket," jawab Gundil. Aku masih kebingungan, apa yang sebenarnya dilihat Desti? Apa mungkin dia berhalusinasi? Ribuan tanya semakin menghujani isi kepalaku. "Udah deket katanya, ayo kita keluar," ucap Gundil. Kami semua bergegas pergi keluar area candi menuju pintu masuk. Menurut Gundil, saudaranya yang bernama Mas Irwan akan menjemput di depan pintu masuk. Desti dibopong oleh Mulki, sedangkan carrier-nya dibawa oleh Ibang, sang pendekar dari daerah Pedago. Tidak ada kata yang terucap dari kami semua ketika berjalan menuju pintu masuk. Mungkin kami masih sedikit syok dengan pengakuan Desti, karena selama kami para lelaki berada di sini, kami tidak melihat satu orang pun yang mengenakan baju kerajaan. "Tuh mobilnya," Gundil menunjuk sebuah mobil Avanza berwarna hitam. Kami semua langsung bergegas masuk ke dalam mobil. Mobil yang berkapasitas sekitar 7 orang itu kami jejali, meskipun harus saling berbagi celah dengan carrier. Kami dibawa oleh Mas Irwan, meninggalkan Candi Prambanan menuju rumahnya di kota Solo. "Itu temanmu yang cewek, kenapa Gun?" tanya Mas Irwan kepada Gugun di antara alias Gundil. "Habis pingsan Mas, katanya tadi lihat banyak orang pakai baju kerajaan di Candi Prambanan," jelas Gundil. Sebenarnya aku masih penasaran kepada sosok wanita tua yang dihampiri oleh Yoyo. Seperti apa seorang yang sudah ia kenal? "Yo, wanita tua tadi itu siapa sih? Kayaknya lu kenal." "Itu Mbok Ira. Beberapa kali gue pernah ketemu kalau pas muncak ke Merapi," jawabnya. Pantas saja, ternyata Yoyo pernah bertemu dengan wanita itu. "Itu orang gila ya bang?" Tiba-tiba Ega menyela. Sikap sama mulut lu bisa dijaga nggak sih?" Ibang mulai meradang. "Lu gue diemin karena gue masih ngehargain si Dipta sama si Yoyo di sini. Kalau gak ada mereka, rahang lu udah ketinggalan di stasiun Lempuyangan tadi." Kepalan kelerenya itu Ibang arahkan ke hadapan Ega. "Slow bang, kan gue cuma nanya," ucap Ega dengan nada sedikit ngegas. Udah bang, udah, tahan emosi lu. Pintaku. Bahaya kalau Ibang sudah melayangkan pukulannya. Dia cuma penjual jajanan biasa, jawab Yoyo dengan santai, tanpa menoleh ke arah Ega. Hawa panas di dalam mobil perlahan diredakan oleh AC. Jalanan menuju tempat tinggal Mas Irwan terbilang lancar jaya. "Enak nih kalau di Bandung kayak begini. Aku sangat menikmati perjalanan." Namun tidak dengan Yoyo. Mukanya pucat dan tatapan matanya yang hampir kosong. Sepertinya Yoyo ingin muntah. Aku segera mengambil kresek yang sengaja aku simpan di saku carrierku. Sebentar saja Yoyo mengeluarkan isi perutnya lewat mulut, karena kebetulan dia belum makan. Jadi yang keluar hanyalah cairan putih yang encer. "Berhenti dulu mas, maaf," ucap Yoyo. Mas Irwan mengiyakan permintaan Yoyo, mencari titik yang pas untuk memberhentikan mobilnya.
Setelah melihat spot yang pas, Mas Irwan kemudian menyalakan lampu sen ke kiri, seraya memperlambat laju mobilnya. Mobil berhenti di pinggir jalan yang tak jauh dari sebuah selokan. Yoyo langsung bergegas lari keluar mobil dan mengeluarkan isi perutnya sebagai sahabat. Aku berinisiatif membawakannya minyak angin untuk meredakan rasa mualnya. "Kok lu mabuk, Yo?" Aku tahu Yoyo bukan orang yang suka mabuk kendaraan. "Gak apa-apa, ayo lanjut aja," ucapnya seraya membersihkan mulutnya yang basah, dipenuhi cairan isi perutnya. Kami melanjutkan perjalanan. Tak berselang lama setelah mobil melaju, Yoyo kembali merasakan mual. Terhitung sampai 5 kali Mas Irwan harus menepikan mobilnya di tepi jalan. Padahal keadaan jalan waktu itu tidak terlalu ekstrim, seperti jalan gentong yang ada di Garut. "Udah deket kok, Mas, bawa mobilnya pelan-pelan aja ya," ucap Mas Irwan. Semua orang masuk ke dalam mobil, kecuali aku dan Yoyo yang masih berada di luar. Gue ngerasa kayak ada yang nolak perjalanan ini. Makanya dari tadi gue mual-mual terus, jelasnya. Yoyo memang sensitif. Dia sangat peka terhadap energi halus yang menghampiri dirinya. Kali ini aku mencoba untuk menenangkan Yoyo, karena mungkin saja itu efek dari kelelahan. "Mungkin lu cuma kecapean, Yo. Ayo kita ke dalam mobil aja. Tanggung katanya udah deket." Aku dan Yoyo melangkah kaki masuk ke dalam mobil. Di dalam perjalanan yang katanya sudah dekat, itu aku melewati sebuah universitas ternama di kota Solo. Dan memang, tak lama dari sana, jalanan semakin menghimpit. Sampai akhirnya, mobil berhenti di sebuah rumah yang unik. Rumah itu mempunyai 2 lantai dan 2 garasi yang berbeda. Satu khusus motor dan satunya lagi khusus mobil. Tepat di seberang rumah itu terhadap lahan kosong yang ditanami banyak pohon pisang. Satu persatu dari kami menuruni mobil dengan usaha yang lebih ekstra, karena barang bawaan kami yang bukan barang kecil. Desti masih dibopong oleh Mulki. Yoyo pun sekalian masih menghela napas panjang dengan minyak angin di tangannya. Ada apa dengan perjalanan ini? Firasatku mulai sedikit tidak enak. Tapi itu semua aku kubur dalam-dalam dan memaksakan diriku untuk selalu berpikiran positif. "Ya kenapa?" Desti menoleh ke belakang. "Kenapa apanya?" tanya Mulki. "Itu tadi ada yang manggil namaku." Kami semua saling pandang, karena tidak ada di antara kami bertujuh yang memanggil nama Desti. Apalagi Mas Irwan. Dia sudah mendahului kami masuk rumah, dan dia belum mengetahui sama sekali nama kekasih Mulki itu. Di dalam rumah yang tergolong besar itu, kami disambut oleh seorang wanita cantik yang nampaknya umurnya tidak terpaut jauh dari Mas Irwan. "Ini Mbak Lis, istrinya Mas Irwan," terang si Gundil. Senyum yang tergurat di wajahnya begitu indah, sedap dipandang. Tangannya ia rapatkan tetap di depan dadanya yang ditutupi oleh kerudung panjang itu, menyalami kami dari kejauhan. Ibang dan Kucai yang mempunyai sifat yang sama, yaitu menyukai wanita cantik. Dia mengalihkan pandangannya sedikit pun dari Mbak Lis. Kami dipersilakan duduk di ruang tamu. AC ruangan membuat kami dapat membedakan secara jelas hawa di luar rumah dengan di dalam rumah. Sejuk dan membuat nyaman. "Nak, bawain minum dari dapur sini," teriak Mbak Lis ke arah sebuah kamar yang berada tepat di samping ruang tamu. "Iya, Bu," terdengar suara lembut seorang perempuan dari kamar itu. Suara yang bagaikan nyanyian merdu seorang diva. Dengan cekatan, Ibang dan Kucai bersiap mengawasi siapapun yang keluar dari kamar itu. Sesekali mereka saling melempar senyum dan saling sikut. Urusan wanita, memang merekalah yang paling cekatan. Engsel pintu kamar terdengar ada yang membukanya dengan perlahan. Mataku tertuju ke arah pintu itu, memastikan siapa yang keluar. Ada Unggu Gun. Suara lembut yang disertai senyuman itu ternyata
datang dari seorang wanita yang 2 kali lipat lebih cantik dari Mbak Lis. "Hai Niken, maaf ya nggak ngabarin kamu sebelumnya," Gundil menyapa wanita itu. "Kenalin, itu anak saya, Niken," ujar Mbak Lis. Ibang dan Kucai beranjak dari duduknya, berebutan menyalami Niken. "Berbahaya kalau lama-lama di sini. Bisa-bisa si Ibang sama si Kucai gak jadi muncak." "Niken masih sekolah, Mbak?" tanyaku. "Iya, dia masih kelas 2 SMA," jawab si Mbak Lis. "Pasti di sekolahnya jadi incaran banyak lelaki ya, Mbak?" Celetukan Ibang membuat Mbak Lis tersenyum. "Iya dong, kayak mamanya dulu, jadi incaran para cowok di kampus." Mas Irwan menimpali kami sambil menuruni tangga. Mendengar pengakuan itu, Mbak Lis tersipu malu. "Udah Mas, siapin satu kamar di atas. Teman kamu yang cewek tidur sama Niken aja ya," ucap Mas Irwan kepada Gundil. "Semua tas simpen di gudang aja, masih banyak ruang yang kosong kok," terus seraya duduk di samping Mbak Lis. Sejurus kemudian, datanglah Niken dengan membawakan kami minuman. Reaksi Ibang dan Kucai tak bisa dielakkan. Mereka berdua tetap dengan kepesonaannya kepada Niken. "Maafin teman-teman saya ya Mas," Gundil mungkin merasa risih dengan kelakuan Ibang dan Kucai. Mas Irwan menanggapinya hanya mengangguk sambil tersenyum. Setelah melaksanakan tugasnya, Niken kembali ke kamarnya. Sesampainya Niken ke dalam kamarnya, Ibang mengingatkan yang lain dengan pesan yang disampaikan Mbok Ira. Bau busuk itu harus segera dihilangkan. "Oh iya, ingat pesan wanita yang kita temui di Prambanan, kita harus mandi," serunya. Aku tidak langsung menuruti perintahnya itu. Aku meminta Ibang dan lainnya terlebih dahulu membersihkan diri di kamar mandi. Aku beralasan ingin memindahi dulu barang-barang ke dalam gudang dan merapikannya. Gudang itu berada di bagian belakang rumah. Tepat di depan pintu masuknya terdapat sebuah meja makan dan kitchen set. Gudang itu bukan seperti apa yang aku bayangkan sebelumnya. Gelap, pengap, penuh debu. Gudang ini layaknya kamar biasa. Pencahayaan yang baik, sirkulasi udara yang baik, karena terdapat sebuah jendela yang langsung mengarah ke halaman belakang yang ditanami banyak perpohonan, dan sedikit sekali debu yang terdapat di sana. Mbak Lis rajin banget bersihin ruangan ini, pikirku. Gudang ini hanya menyimpan beberapa barang yang sudah tidak terpakai, seperti sepeda, printer, dan perabotan yang lainnya. Memang masih banyak celah kosong yang terdapat di sana, sehingga aku dapat leluasa menyimpan 8 carrier di ruangan itu. Terdengar jelas suara guyuran air dan senandung cinta dari Ibang di kamar mandi yang berada tepat di samping gudang. Aku kembali menutup pintu gudang supaya tak terlalu banyak debu yang masuk. Aku dituntun oleh Gundil ke lantai 2 melewati tangga berbelok dekat ruangan tamu. Kami menaiki tangga itu, lalu belok kanan untuk sampai tepat di ruangan keluarga. Di sana terdapat sebuah karpet dan televisi LED yang terpajang di dinding. Gundil lalu menunjukkan suatu ruangan lain di samping kamar Mas Irwan sebagai tempat kami bertuju dapat beristirahat. Kamar yang belum ada kasurnya sama sekali, kecuali hanya dihiasi oleh satu lemari baju dan meja TV di dalamnya. Kamar itu beriringan dengan balkon, mempunyai 2 jendela berbeda sisi yang tepat mengarah keluar dan satunya lagi mengarah ke balkon. Suara langkah kaki dari tangga terdengar buru-buru. Kulihat itu Yoyo yang sedikit tergesa-gesa menuju kamar yang kami tempati. Yoyo menyusulku dan Gundil. "Si Ibang lama banget mandinya," tegasnya. Tak lama, Kucai pun turut menyusul Yoyo ke kamar atas. "Capek ah, pengen rebahan dulu," ucap Kucai dengan malas. Lidahku sudah terasa semakin kecut.
membuat ingin segera merasakan nikmatnya sebatang rokok. Aku mengajak Yoyo ke balkon untuk melepaskan rasa kecut di lidah ini. Sebatang rokok yang membuatku merasa rindu. Kunyalakan dengan api. Di samping kenikmatan hakiki yang kurasakan di setiap kehisapan, pandanganku teralihkan kepada Desti yang berada di luar, tepat berdiri di depan gerbang sebuah lahan kosong seberang rumah ini. Gerak-geraknya sedikit mencurigakan. Dia seperti melihat sesuatu ke arah sana. Ingin kusahuti dia, tapi Mulki lebih cekatan, mengajaknya masuk kembali ke dalam rumah. Mau kemana, Yo? Aku melihat Yoyo yang membuang rokoknya di tempat sampah yang berada di balkon. Terburu-buru menuju lantai bawah tanpa menjawabku. Aku penasaran, ada apa dengan dia? Aku pun mengikutinya dari belakang. "Kenapa, Dip?" tanya Ibang yang sudah berada di kamar sejak tadi. "Biasa ini si Yoyo." Ibang, Kucai, dan Gundil mengikutiku dari belakang. Mungkin mereka pun penasaran dengan apa yang terjadi. Kami berempat menuruni tangga, menyusul Yoyo yang sedang tergesa-gesa. Sesampainya di lantai bawah, aku melihat Yoyo menghampiri Mulki